karena tidak ridho, tidak rela dengan perlakuan suami yang tidak memberikan nafkah dan nafkah lahir dan batin kepada dirinya, ya, maka caranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhru Zaini Al-Alabi. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat kita yang disampaikan melalui kolom komentar. Ada 3 pertanyaan, ya, pertanyaannya hampir mirip ya. Untuk itu saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, ya, tapi gimana kalau selama bertahun-tahun tidak mengasih nafkah lahir dan batin, itu gimana? Ya. Jadi yang pertama ini pertanyaannya dari sahabat kita adalah bagaimana kalau seorang suami itu bertahun-tahun tidak memberikan nafkah lahir dan batin, ya? Itu bagaimana hukumnya, ya? Kemudian yang kedua, ya, mau tanya Pak Ustadz, saya ditinggal 15 tahun. Tahun 2010 tidak dikasih nafkah lahir dan batin. Dan tahun 2021 baru dikasih nafkah biaya hidup saya sama anak-anak. Nafkah batin hubungan suami istri tidak pernah dikasih dari tahun 2010 sampai 2023. Jadi hukumnya apa dalam agama Pak Ustadz? Masih istri atau sudah cerai? Mohon bimbingan. Jadi yang kedua ini pertanyaannya ya masih sama juga ya. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin ya sampai 15 tahun ya. Nah, dia bertanya ya, itu dalam agama hukumnya seperti apa ya? Nanti sama dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Kemudian dia bertanya lagi, masih suami istri atau sudah cerai kalau seperti itu ya? Nah, itu nanti kita jawab ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ya. Kalau istri tidak dinafkahi itu hukumnya bagaimana ya? Tapi masih satu rumah suami istri ya. Jadi masih sama juga pertanyaannya, tidak dikasih nafkah lahir dan batin hukumnya seperti apa ya, kemudian masih tinggal satu rumah itu seperti apa ya. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, saya akan mencoba membantu untuk menjawab ya. Nah, yang pertama ya, yang harus diketahui itu kata kuncinya. Kata kunci dari apa? Kata kunci dari talak itu apa? Ya. Itu dulu yang harus diketahui. Talak atau cerai itu apa sih? Kalau mengetahui ya definisi itu, maka akan mudah untuk menjawab. Ya. Bahkan sahabat-sahabat sekalian bisa menjawab sendiri. Ya. Oleh karena itu saya sampaikan apa yang disebut dengan talak atau cerai. Ya. Talak adalah ucapan suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Jadi yang disebutkan dengan talak itu adalah ucapan suami.
ucapan suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Terus ucapan talak itu seperti apa bunyinya? Kalau suami mengatakan, aku talak kamu atau aku cerai kamu, maka jatuhlah talak atau cerai itu. Selain itu tidak jatuh. Karena yang selain itu kalimat yang tidak jelas. Ya. Jadi definisinya adalah talak itu adalah kalimat ya atau ucapan talak dari suami kepada istri. Jadi kalau suami ada mengucapkan saya talak kamu atau saya cerai kamu, ya, maka terjadilah talak atau perceraian, ya. Kalau tidak ada itu, ya, maka tidak ada perceraian atau masih suami istri, ya. Nah, kalau sahabat-sahabat sekalian sudah paham definisi ini, ya, maka 3 pertanyaan tadi insya Allah sahabat-sahabat sekalian sudah bisa menjawab. Baik, kita jawab bersama-sama, ya. Jadi kalau suami tidak memberi nafkah lahir dan batin, ya, hukumnya apa? Ya, hukumnya suami berdosa. Karena itu kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Ketika suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, berarti suami berdosa. Pertanyaan yang kedua, sahabat juga bisa menjawab. Masihkah suami istri? Ya masih. Kan suaminya belum menjatuhkan talak. Ya, suaminya kan belum menjatuhkan talak. Ya masih suami istri. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana mereka masih satu rumah? Orang masih suami istri ya boleh saja, sah-sah saja. Yang namanya masih suami istri satu rumah, kumpul satu ranjang, silahkan saja. Walaupun tidak berhubungan badan, dia tinggal satu kamar, ya. Orang dia masih suami istri ya sah-sah saja. Ya. Jadi sudah terjawab semua pertanyaan tadi, ya. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian sudah mengetahui definisinya, apa itu talak, maka pertanyaan tadi sudah terjawab semua, ya. Namun apabila maksud pertanyaan itu adalah ingin bercerai dari suami, ya, si istri ini sebenarnya ingin bercerai dengan suami karena tidak ridho, tidak rela dengan perlakuan suami yang tidak memberikan nafkah dan nafkah lahir dan batin kepada dirinya, ya, maka caranya adalah saudara mengajukan gugatan cerai kepada suami melalui pengadilan agama. Jadi ajukan cerai, ya, gugatan cerai di pengadilan agama. Ya, jadi itu solusi untuk saudara kalau saudara tidak ridho dengan perlakuan suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Kalau saudara tidak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, berarti status saudara selama-lamanya masih suami istri, ya. Berarti saudara rela ridho dengan perbuatan suami tersebut. Dan saudara adalah orang yang sangat sabar dengan perlakuan suami, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى أجمعين وعلى آله وصحبه